teman-teman, perkenalkan saya Reina Marcirinjani, mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya yang sedang mengampu mata kuliah metodologi penelitian eksperimen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mengoperasikan aplikasi PsychoPy untuk membuat paradigma pengukuran eksperimen. Pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi PsychoPy. Jika sudah, bisa langsung saja dibuka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari PsychoPy. Bisa di-close saja. Lalu, jika tampilan awalnya seperti ini, teman-teman bisa langsung saja klik Show Builder. Maka akan menuju ke halaman ini. Lalu, untuk langkah awalnya, ketika teman-teman sudah membuka aplikasi, pastikan teman-teman membuat folder PsychoPy, lalu memasukkan aset-aset yang akan teman-teman gunakan untuk membuat paradigma pengukuran. Ada file image dan juga sound yang sudah terubah ke dalam format WAV. Oke teman-teman, ketika sudah menyiapkan filenya, jangan lupa teman-teman di sini langkah awalnya adalah ke setting dulu. Lalu di bagian screen sini, teman-teman jangan lupa menampilkan mouse-nya, lalu menonaktifkan full screen window ini gunanya agar untuk runningnya bisa tertangkap oleh kamera layar. Lalu di sini audionya bisa gunakan di 0 latensinya, dan untuk mempercantik teman-teman bisa langsung saja menggunakan ini background color, dan jangan lupa klik OK untuk simpan. Dan di sini teman-teman jangan lupa untuk simpan dulu, terserah dimanapun, boleh di sini juga. Ini namanya bisa disesuaikan saja. Lalu kita akan mulai menyusun paradigmanya, alurnya. Dimulai dari opening dulu, pembuatan opening, dan di sini openingnya bisa diisi kalimat yang menjelaskan tentang paradigma yang akan kita pakai untuk mengukur apa, dan juga instruksinya. Ini instruksinya, are you ready to try? Click space on your keyboard. Oke, jangan lupa di save every repeat, durasinya dihapus, lalu layoutnya default saja. Ini black. Insert, formatting. Oke, jika sudah disimpan. Nah, untuk tadi instruksinya karena kan klik space, maka di sini kita pakai key response ataupun responsnya berupa keyboard ya. Dan ini gunakan space. Oke, kita langsung aja coba. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman sudah membuat opening, klik space. Nah, otomatis akan keluar karena itu beralih ke halaman selanjutnya. Nah, untuk halaman selanjutnya kita akan buat quiz 1 yang berisi teks. Nah, di sini teman-teman perlu menyiapkan, yang pertama itu perlu menyiapkan ini. Kuis yang pertama, saya mau memasukkan stimulus berupa teks. Di sini terdapat 5 kalimat, dan ini adalah nama file dari 5 kalimat ini. Jadi ini adalah nama filenya. Kita simpan dulu. Pastikan teman-teman buat di Excel seperti ini. Lalu jika sudah, teman-teman bisa langsung aja masukkan loopnya di sini, dan ini masukkan file yang tadi yang sudah teman-teman simpan. Nah, perlu diperhatikan ini bukan namanya ya teman-teman, tapi yang namanya itu adalah yang di sebelah sininya. Oke, ini 1. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung aja masukkan instruksinya. Yang pertama, ini colornya black untuk instruksinya. Lalu formatnya saya kecilkan saja. Oke. Lalu kita masukkan stimulusnya juga berupa teks. Nah, untuk bisa terhubung sama file yang tadi, kita langsung masukkan file $, ini agar aplikasinya bisa membaca. Ini tadi filenya namanya Word. Saya repeat, bagian diubah, layoutnya juga diubah. Ini saya masukkan halaman 5. Ini untuk stimulusnya saya bedakan jadi warna red. Untuk formatnya saya gedekan sedikit, 0,9. Lalu untuk responsnya tadi adalah klik T and klik F. Oke, kita akan buat respons keyboard lagi. Di sini tinggal diubah aja. Ini F, ini T.
Oke, kita coba operasikan. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jika sudah, maka kita perlu menyiapkan rutin lagi, yaitu kuis yang kedua. Kita masukkan di sini di sebelah kuis 1. Lalu di sini saya akan mencoba memasukkan stimulus gambar. Yang pertama, saya mau buat instruksi terlebih dahulu. Instruksinya ini saya tambah repeat. Oke, untuk layoutnya saya di sini mau masukkan 0,25. 0,3 saja. Ini ada appearance-nya, ganti warna black. Formattingnya kecil-kecilan aja. Oke. Nah, untuk memasukkan stimulusnya kita perlu insert loop dulu karena akan ada beberapa gambar. Nah, teman-teman perlu menyiapkan di sini file Excel seperti tadi. Nah, ini perlu di Ctrl copy as path atau Ctrl Shift C. Sebelumnya ini dinamain dulu. Nah, ini Ctrl V, Ctrl Shift C. Oke, kita langsung saja beralih ke halaman tadi dan masukkan conditionnya, yaitu gambar ini. Ini jangan lupa di-set jadi 1. Dan ini kita tambahkan stimulus gambarnya $. Nama tadi adalah kendaraan. Untuk layoutnya kita atur di 0,0 aja, kita kecilin, atau bisa pakai perbandingan ini, yang penting harus sama. Akan seperti ini teman-teman gambarnya. Nah, karena kita belum buat responsnya, di sini kan pertanyaannya seberapa sering kamu menggunakan transportasi ini. Nah, kita akan menggunakan rating. Nah, untuk appearance-nya ini kita ganti, ini dark, ini juga black. Khusus yang marker color-nya kita sesuaikan jadi warna dark blue aja, atau terserah teman-teman, sesuaikan saja preferensinya. Oke. 0,8 sampai 0,5. Oke. Coba kita running. Ini mungkin ini agak sedikit lag ya teman-teman, ataupun mengalami bug seperti itu. Jadi nanti do you often going on a trip, misalkan truck 0, bus oke, fire truck 0, train oke, plane. Oke teman-teman, kita udah selesai di rutin yang kedua. Sekarang kita input rutin yang ketiga atau kuis yang ketiga. Di sini saya akan masukkan kuis yang ketiga di sini. Ini insert rutin gitu ya. Lalu pertama-tama yang kita lakukan, kita buat dulu instruksinya mau dibikin seperti apa. Di sini jangan lupa durasinya diubah. Oke, setelah sudah kita masukkan loopnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, teman-teman perlu membuat new Excel. Oke, di sini
Sama seperti yang gambar tadi, teman-teman buat nama terlebih dahulu, lalu copy aspect nih, atau shortcutnya Ctrl+Shift+J. Oke, jangan lupa di save. Ketika sudah, kita kembali lagi ke halaman ini, lalu kita masukkan file ini. Jangan lupa ini di reset jadi 1, terus ini nama filenya grade. Oke, kita tambahkan stimulus suara. Di sini kita ubah namanya jadi grade. Oke, karena di sini pertanyaannya adalah does, jadi kita pakai yes or no. Ini kita pakai radio. Labelsnya bisa diganti dengan yes or no. Ini untuk layoutnya di sini ini default saja. Lalu ini 0,2, negatif 0,2. Ini jangan lupa diubah jadi black. Khusus yang ini kita ubah jadi dark blue atau disesuaikan saja dengan preferensi teman-teman. Oke, kita akan uji cobakan. Strawberry, Akan seperti ini ya teman-teman. hospital, banana, motorbike. Oke, teksnya juga bisa disesuaikan. Mungkin kalau kurang ke tengah, ini bisa diubah jadi 0,1 saja. Motorbike, Oke, jadi seperti ini teman-teman. strawberry, Lalu kita akan membuat routing yang keempat. Yuk. Untuk routing yang keempat, saya ingin membuat masukkan stimulus movie ataupun video. Nah, buat instruksi terlebih dahulu seperti biasa. Durasinya diubah. Untuk positionnya bisa 0, agak atas karena banyak teksnya tadi. Black. Lalu karena saya hanya menggunakan satu video, saya langsung saja merujuk ke video tanpa memasukkannya ke dalam Excel ini. Lalu jangan lupa ini dicentang first and of routingnya. Lalu ini konstan juga boleh, set average juga boleh. Dan untuk key responnya bisa pakai space. Nih, kita uji. Jangan lupa untuk atur ini size-nya, karena size yang sama ini hanya bisa digunakan di video yang persegi. Jadi ini aku atur di 0,6 sama 0,4. Oke. strawberry, water, Good evening. This is Sarah from Premium Hotel. How can I help you? Hello, I would like to make a reservation. Nah, nanti partisipannya akan menirukan suara dari videonya. Nah, untuk responsnya kita insertin lagi. Mungkin kita ketikkan dari answer gitu ya, answer 1 di sini. Ini kita ganti jadi mic atau kita tambahkan instruksinya terlebih dahulu saja. Ini default saja.
Lalu di sini responsnya kita akan menggunakan mikrofon. Nah, mikrofonnya ini durasinya hanya 15 detik. Oke, ininya jangan lupa diubah konstan or set every repeat juga boleh. Oke, kita akan uji cobakan. Oke. banana, Misalkan seperti ini, nanti partisipannya akan mengulangi tadi ya. Ketika sudah, ini kita harus tambahkan key response. Key response-nya kita bisa tambahkan space saja ya. Jadi kita masukkan key response. Jadi di sini kita harus tambahkan juga press space if you are done. Untuk tadi kayaknya terlalu besar, jadi kita default saja. Lalu di sini kita harus nambahkan space. Oke, dan setelah selesai kita tambahkan halaman terakhir yaitu closing di sebelah sini. Oke, untuk closing hanya perlu ada instruksi terakhir. Oke. Durasinya kita batasi jadi 10 detik aja agar langsung otomatis tertutup. Jangan lupa diubah jadi black. Oke, karena kita sudah membuat alur paradigmanya, sekarang kita akan menguji cobakan paradigma ini dari awal sampai akhirnya. False, truck nggak pernah, bus selalu, plane nggak pernah, train jarang, fire truck nggak pernah. strawberry, Yes, watermelon, yes, motorbike, motorbike no, banana, yes, hospital, no. Good evening. This is Sarah from Premium Hotel. How can I help you? Hello, I would like to make a reservation. I would like to make a reservation. Oke, segini dulu tutorial Psychopai dari aku. Oke teman-teman, inilah tutorial Psychopai yang sudah saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman untuk membuat paradigma ataupun mengerjakan tugas kuliah mata kuliah eksperimen. Terima kasih teman-teman, semoga membantu.